Halo sobat semuanya, jumpa lagi dengan Mimin di channel Artis Terkini. Semoga sobat semuanya senantiasa sehat dan sukses selalu. Amin. Mimin ucapkan terima kasih buat sobat yang masih setia hadir menikmati video menarik dari kami. Roda kehidupan terus berputar. Kadang di atas, kadang juga di bawah. Kata pepatah ini sepertinya sangat cocok untuk menggambarkan kondisi yang tengah dialami oleh komedian Nunung saat ini. Bagaimana tidak? Setelah sekian lama merasakan manisnya buah kesuksesan di industri hiburan, namun kini, Nunung harus menelan kenyataan pahit dalam hidupnya. Dirinya dikabarkan tengah mengalami hidup susah lantaran kesulitan ekonomi setelah cukup lama tak ada job di televisi. Bahkan untuk menutupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, Nunung terpaksa menjual semua aset miliknya termasuk rumah dan kendaraan. Hingga kini ia dan suaminya Ian Sambiran harus rela tinggal di sebuah kamar kos sederhana di Jakarta. Nunung mengaku asetnya hanya tinggal 1 unit rumah di Solo. Itu pun telah digadaikan sertifikatnya ke pihak bank. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Nunung saat dirinya hadir sebagai bintang tamu podcast di kanal YouTube Deddy Corbuzier yang ditayangkan beberapa hari yang lalu. Dalam podcast tersebut, terlihat tanpa ragu dan malu, Nunung menceritakan kondisi kehidupannya yang tengah mengalami kesulitan ekonomi. Menurut Nunung, dirinya mulai mengalami masa-masa sulit sejak beberapa tahun terakhir. Tepatnya sejak tahun 2019 setelah ia dan suaminya ditangkap polisi terkait kasus narkoba. Di tengah masa-masa sulitnya tersebut, kesulitan Nunung pun bertambah, karena selain untuk memenuhi kebutuhannya, ia juga harus menghidupi keluarga besarnya yang berada di Solo, karena menurutnya ia adalah tulang punggung keluarga. Dalam kesempatan tersebut juga, Deddy Corbuzier menanyakan perihal keuangan Nunung saat ini. Dengan tertawa getir, Nunung mengungkapkan kalau saat ini dirinya tak pernah lagi memegang uang banyak. Bahkan menurutnya, beberapa bulan belakangan ini, dirinya hanya memiliki uang 100.000 di rekening. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saat ini, Nunung mengaku ia kini menunggu menjadi bintang tamu untuk mendapatkan penghasilan. Bahkan dirinya pernah sampai memohon-mohon kepada stasiun televisi untuk mengundangnya sebagai bintang tamu. Saya itu sampai mohon-mohon ke TV. Tolong dong aku bintang tamu dong. Biar aku bisa beli obat. Jujur aku sama orang-orang TV, ucap Nunung kepada Deddy Corbuzier. Seperti diketahui, jauh sebelum kondisinya seperti sekarang ini, Nunung dikenal sebagai komedian kenamaan yang laris manis menghiasi layar kaca dan memiliki kekayaan yang cukup fantastis. Namun kini semua itu hanya tinggal kenangan. Masa kejayaannya telah berlalu. Kini Nunung hanya bisa meratapi nasibnya. Bukan hanya Nunung, cukup banyak komedian ternama tanah air yang juga mengalami nasib memprihatinkan setelah pamornya redup hingga tak laku lagi di TV. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya. Silahkan tonton videonya sampai selesai. Sebelum viralnya kisah Nunung yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, pelawak Sule juga pernah mengalami nasib yang sama. Dirinya juga pernah menjadi perbincangan hangat warganet hingga viral di media sosial setelah ia belak-belakan mengakui kalau dirinya sudah tak laku lagi di TV. Hal tersebut diungkapkan oleh Sule saat dirinya hadir sebagai bintang tamu podcast di channel YouTube Denny Sumargo. Dalam podcast tersebut, Sule menceritakan kalau sejak beberapa tahun terakhir dirinya sudah sepi job dan tak ada lagi acara tetap di layar kaca karena stasiun TV tak mau lagi memakai jasanya. Menurut Sule, penyebab utama dirinya tak laku lagi di TV adalah citra negatif yang disematkan kepadanya. Setelah ia menolak di-roasting oleh komika Kiki Saputri dalam sebuah acara TV yang dipandunya, Sule dicap sebagai pelawak yang sombong dan anti kritik. Selain itu Sule juga dicap sebagai pelawak baperan yang arogan karena memarahi Shandy Aulia dalam sebuah acara live di TV, karena tidak senang dengan candaan Shandy Aulia ketika itu, yang dianggapnya mengusik rumah tangganya. Padahal saat itu Sule juga sedang mengulik kehidupan rumah tangga Shandy Aulia. Dampak dari sepi job tersebut,
Sule mengaku sampai menjual semua kendaraan mewahnya, mulai dari koleksi mobil sport hingga semua motor koleksinya habis terjual. Setelah sepi job di panggung hiburan, mantan suami Natalie Holzer ini mengaku mengandalkan uang kontrakan dan hasil kebunnya untuk kebutuhan hidup. 11-12 dengan Nunung dan Sule, dua rekannya sesama pemain OVJ. Nasib tak jauh berbeda juga dialami oleh Dede Sunandar. Komedian Dede Sunandar juga sempat mencuri perhatian warganet beberapa waktu yang lalu, usai potretnya saat bekerja sebagai pelayan restoran viral di jagat maya. Saat dikonfirmasi oleh awak media, Dede Sunandar membenarkan kalau dirinya saat itu memang bekerja menjadi pelayan restoran karena himpitan ekonomi, lantaran sudah lama tak dapat panggilan syuting di TV. Menurut Dede, itu semua ia lakukan demi menghidupi anak dan istrinya agar bisa makan dan sekolah. Dede Sunandar mengungkapkan kalau dirinya bekerja sebagai pelayan restoran sejak bulan November tahun lalu. Dirinya mengaku senang masih bisa mendapatkan pekerjaan di tengah pamornya yang mulai redup di layar hiburan. Karena memang di televisi belum ada panggilan syuting atau jadi bintang tamu. Jadi selagi ada pekerjaan, ya udah ambil aja buat istri dan anak, ucap Dede Sunandar saat itu. Dede Sunandar sendiri diketahui mengalami fase sulit dalam hidupnya sejak ia kalah dalam pemilu legislatif 2024 tahun lalu, di mana dalam pemilu serentak tersebut Dede Sunandar maju mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Kota Bekasi lewat Partai Perindo, namun gagal terpilih lantaran hanya mendapatkan sedikit suara. Padahal untuk modal kampanye, Dede Sunandar sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Uang tabungannya sampai habis terkuras, mobil-mobilnya terjual, bahkan sertifikat rumahnya sampai digadaikan untuk memuluskan impiannya menjadi wakil rakyat. Namun takdir berkata lain, Dede Sunandar harus menelan kenyataan pahit, jatuh bangkrut setelah gagal jadi anggota DPR. Berikutnya komedian yang mengalami kesulitan setelah sepi job adalah Kiwil. Pernah merasakan manisnya kesuksesan di industri hiburan. Namun beberapa waktu belakangan ini komedian Kiwil diterpa isu tak sedap. Dirinya santer disebutkan sudah jatuh miskin akibat sepi job lantaran sudah sejak beberapa tahun terakhir ia sudah jarang terlihat menghiasi layar kaca. Berbanding terbalik dengan kehidupannya yang dulu penuh dengan kemewahan. Kini Kiwil harus ikhlas merasakan kenyataan pahit dalam hidupnya. Bisa makan saja Kiwil sudah bersyukur banget saat ini. Sekarang introspeksi bagaimana hidup supaya mapan, merasakan makan aja udah cukup. Kalau dulu, makan di restoran mana juga bisa ngerasain, tapi sekarang pergi ke mall aja harus mikir, ujar Kiwil. Kiwil mulai mengalami sepi job di layar kaca dan kehidupannya mulai berubah drastis setelah terus-terusan terlibat konflik hingga bercerai dengan para istrinya. Sedangkan menurut Kiwil, harta kekayaan hasil kerjanya selama ini jatuh ke tangan mantan istrinya. Selain itu, Kiwil dituding menelantarkan anak, lantaran ia tak lagi memberikan nafkah untuk anak-anaknya setelah bercerai. Nah itulah kisah para komedian yang pernah populer pada masanya. Namun kini harus menelan kenyataan pahit setelah sepi job dan tak laku lagi di TV. Bagaimana tanggapan Anda? Silahkan sobat tulis komentarnya. Terima kasih.